Nama saya Muhammad Desanugrah dengan NIM 2012-50712 ingin membawakan suatu berita terkini tentang teknologi informasi dan komunikasi yang berjudulkan Serangan Rantai Pasokan TIK akan menjadi tren yang berkembang di 2022. Meningkatnya aktivitas digital saat pandemi COVID-19 berbanding lurus dengan bertambahnya serangan cyber yang menargetkan berbagai lini di industri termasuk supply chain atau rantai pasok dan TIK, teknologi informasi komunikasi. Dalam acara Apache Online Policy Forum yang digelar Kamis tanggal 20 bulan 1 tahun 2022, Eukni Kaspersky selaku CEO Kaspersky mengatakan, pandemi membuat penjahat cyber menjadi lebih aktif karena bisnis menjadi go online dan banyak karyawan bekerja dari rumah sehingga banyak serangan cyber. Para penjahat menjadi lebih cerdik untuk memonetisasi serangan mereka. Dan kami mendapat laporan dari indikator bahwa para penjahat cyber ini telah bergeser dan memperluas target industri, dan ini menjadi penting karena kami bukan hanya melindungi konsumen tapi juga industrinya. Eukni sendiri mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini telah terjadi gelombang serangan baru yang mengeksploitasi kerentanan kritis dalam rantai pasokan TIK. Di saat pelaku ancaman mengembangkan teknik dan taktik mereka, kami memperkirakan serangan rantai pasokan akan menjadi tren yang berkembang pada tahun 2022 dan seterusnya. Lanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Dato TS Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab selaku Chief Executive Officer Cyber Security Malaysia menjelaskan bahwa jumlah serangan terhadap mereka yang bekerja di rantai pasokan telah meningkat. Sangat ditargetkan, habis itu lebih rentan daripada sebelumnya. Serangan rantai pasokan sulit ditangani karena desain malwarenya yang tetap tersembunyi di antara sistem yang terinfeksi dari perangkat pengguna, terutama di lingkungan saat ini. Negara-negara perlahan pulih dari pandemi dan mulai bergerak menuju transformasi digital, tambah Amiruddin. Dia juga mencatat selama forum berlangsung perlunya menyertakan kesadaran dan edukasi di semua sektor yang terlibat dalam rantai pasokan TIK, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang tidak memiliki anggaran dan aset untuk berinvestasi dalam meningkatkan pertahanan keamanan cyber mereka. Sementara itu, Dr. Pratama Persada selaku Ketua Communication dan Information System Security Research Center atau disingkat CIREC Indonesia menuturkan, ketahanan adalah tentang perlawanan dan pemulihan salah satu cara bagi pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah untuk meminimalkan resiko ini adalah dengan meningkatkan kemampuan keamanan cyber yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan rantai pasokan TIK. Namun, menurutnya ini akan terkendala jika semua pihak terkait tidak meningkatkan keamanan cyber sistem mereka. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman seputar pentingnya keamanan cyber untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan TIK. Pada akhirnya, para pemangku kepentingan harus mempertimbangkan investasi yang signifikan untuk meningkatkan standar keamanan cyber secara keseluruhan demi meningkatkan ketahanan rantai pasokan TIK. Ibu dari Dr. Persada. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat teknis dan mendahulukan pekerjaan manusia, yang juga merupakan kebudayaan yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia. Istilah teknologi itu adalah telah berubah secara signifikan lebih dari 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidaklah lazim di dalam kamus bahasa Inggris dan biasanya merujuk pada penggambaran atau pengkajian seni terapan. Nah, kemajuan teknologi juga ada. Tidak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari hingga yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Terus ada juga yang sebenarnya teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang. Ada 3 klasifikasi dasar pengembangan teknologi.
Yang pertama itu ada kemajuan teknologi yang bersifat netral. Terjadi bila tingkat pengeluaran atau output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan atau input yang sama. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi yang hemat modal. Maksudnya itu fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan oleh hampir yang semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan dilakukan di negara maju, dan kemajuan teknologi yang bermodal lebih ditunjukkan menghemat tenaga kerja. Berarti bukan modal ya. Yang ketiga itu yang terakhir itu ada kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang terjadi sejak abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja, yang dalam memproduksi sesuatu mulai dari kacang-kacangan hingga sepeda sampai pun jembatan. Sekarang kita masuk ke pengertian teknologi informasi dan contohnya. Teknologi informasi itu adalah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi itu ada komputer pribadi, ada telepon, ada televisi, ada peralatan rumah tangga elektronik, dan ada peranti genggam modern. Dan ada juga sih lebih banyak. Dan kita sih masuk ke penjelasan informasi umum. TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Kesimpulannya dari informasi teknologi singkatnya itu apa yang membuat data informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari TI. Ada juga pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini digabungin. Jadi itu ada teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK itu juga mencakup dua aspek. Yang pertama itu teknologi informasi dan yang kedua itu teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan kalau teknologi komunikasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Ada juga ruang lingkup tenaga informasi komunikasi. Yang pertama itu ruang lingkup pelajaran teknologi informasi dan komunikasi meliputi bagi aspek-aspek tersebut. Yang pertama itu peringkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkannya, menyimpan, manipulasi, dan menyajikan informasi. Yang kedua itu ada penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kita masuk ke sejarah singkat TIK dulu. Masa prasejarah, pada zaman prasejarah mulai diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet, terus juga ada kode Morse. Tapi kalau kode Morse itu kan masih dipakai di SD kayak Pramuka atau HW Hizbul-Waton gitu. Terus dari tanduk binatang dan isyarat asap kan juga bisa sebagai alat pemberi peringatan terhadap biaya. Terus kayak misalkan asap-asap flare, terus kayak bisa juga pakai bebatuan sih, kayak seperti dibentuknya kalimat-kalimat SOS. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.